Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran fisika. Semoga membahagiakan dan setelahnya kita akan bahagia. Materi kali ini yang kita bahas yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton. Hukum Newton terlalu tinggi kan? Di ilustrasi beberapa gambar atau kalau kalian browsing di internet, maka di sana ada ilustrasi Mas Newton duduk di bawah pohon apel. Kemudian melihat atau entah kejatuhan buah apel, dia berpikir fenomena apa yang terjadi? Kenapa buah apel ini bisa jatuh? Terus kenapa harus ke bawah? Itu Mas Newton kalau tertimpa buah apel. Karena dia dianugerahi Tuhan biasa berpikir yang saintis, kritis. Mungkin bagi kalian yang dianugerahi berpikir urusan perut saja, tertimpa buah apel ya dimakan, rezeki gitu aja, simple, atau dirujak gitu ya. Apalagi ketimpanan duren gitu ya, wow, luar biasa ya. Keren. Kalau Newton ketimpanan duren, nggak mikir, sudah mati soalnya ya, kena durinya. Jadi begini, Newton itu ilustrasinya seperti itu, dianugerahi, berpikir apa. Nah, di sini dia memformulasikan adanya suatu gaya. Oh iya, ternyata ada istilah force, gaya, force, atau bahasa kita gaya, ya, gaya. Gaya itu sendiri di SMP sudah disampaikan, yaitu tarikan atau dorongan di sana. Tapi di sini kita akan mempelajari definisinya itu. Kita bagi dulu gaya, atau disimbolkan di sini dengan F, ya, dengan satuan Newton untuk menghormati beliau yang menemukan hukum Newton atau N. Gaya itu sendiri ada dua macam, gaya kontak dan non kontak. Gaya kontak apa ya? Yang ada sentuhan dua permukaan, kita mendorong benda, nah, maka ada kontak. Gaya gesek, ya, seperti ini, kayak gesek. Nah, ini gesekan, ada kontak permukaan. Sepatu kita, ya, ada kontak. Ada non kontak, apa yaitu gaya medan listrik, gaya magnetik, ya, atau gaya gravitasi, hanya bisa dirasakan, tapi faktanya ada, gitu kan. Oke. Sekarang ini kita percaya saja bahwasanya itu ada, gitu ya, dan memang secara perhitungan ada, gitu ya. Oke, itu ada dua macam. Lantas bagaimana dengan hukum Newton itu sendiri? Hukum Newton ada tiga. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Kita bahas hukum Newton 1. Menyatakan tentang kelembaman atau inersia. Hukum 1 Newton tentang inersia. Apa inersia itu? Kelembaman. Apa kelembaman itu? Bahasa kekinian itu ada dulu yang mendefinisikan kelembaman adalah kemalasan untuk bergerak. Kemudian jadi istilah kekinian yaitu mager, malas gerak. Contoh sederhana, saat kita naik kendaraan,
mobil lah, bis. Berdiri, pegangan. Bis berjalan ke sana, kita menghadap depan, searah dengan saat bis akan bergerak, kita ada kalanya merasakan kayak dorongan ke belakang, sehingga kita bisnya ke sana, tubuh kita ke belakang, dan kita berusaha kembali memposisikan diri. Itulah kelembapan. Atau saat bisnya mau direm, diperlambat atau dipercepat tapi arahnya ke belakang, direm gitu ya. Kita cenderung ke depan, gaya ke belakang, sehingga jadi itulah kelembapan, kemalasan. Kalau kalian pernah melihat pesulap menarik sesuatu gitu, dengan cepat, taklak, ada piring-piring ditarik, seret dengan cepat. Loh, kok jatuh? Enggak jatuh gitu ya. Kok enggak jatuh piring-piringnya atau gelasnya? Ya karena itu fisika, sederhana, bukan sihir, bukan sulap. Saya sudah pernah melakukan itu. Silakan dicoba di rumah. Itulah yang dikatakan dengan kelembapan, mager. Tapi kalian jangan merasa mager atau lembab atau inersia. Ini efek inersia. Apa? Begitu kita sudah 1 tahun mengalami pandemi, belajar di rumah, pegang HP, begitu berangkat ke sekolah jadi malas. Saya yakin kalian pun sudah bosan itu, tapi tetap kalian harus berangkat. Oke, itu kelembapan. Hukum 2. Mohon maaf, hukum 1 secara matematika sigma F sama dengan 0. Ini nanti kita bahas pengertiannya dulu, fisikanya. Hukum 2 Newton itu di mana gaya yang bekerja atau terjadi M dikalikan A, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Apa itu sigma F sama dengan M kalikan A? Di mana gaya yang kita berikan pada suatu benda maka terjadi perubahan kecepatan yang arahnya sama dengan gaya itu bekerja. Misal kita mendorong kursi, ini ke sana, maka kecepatannya ke sana, ya. Gaya kita ke sana. Ingat, gaya adalah vektor, sehingga pada penyelesaian kasus-kasus hukum 2 Newton, maka kita butuh vektor itu sendiri. Jadi kita bahas. Jadi sigma F sama dengan M kalikan A. Apa itu sigma F? Sigma gaya. Semua gaya yang bekerja pada benda yang kita kenai gaya itu dijumlahkan sama dengan massa dikalikan A. Nanti kita bahas di matematis, kita bicara tentang fisika dulu. Kemudian hukum 3 yaitu hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Nah ini menarik sekali, aksi reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Ya. Saat kita mendorong tembok ini papan, maka papan memberi reaksi balik pada kita. Jadi gaya yang kita berikan pada papan, papan pun memberi gaya balik dengan arah yang berbeda. Ya. Sebagai bukti, misal saya naik kursi ini, saya akan mendorong papan, dan papan akan memberikan gaya yang sama besar kepada saya.
bergerak mundur ke belakang. Ya. Padahal saya mendorong ke depan. Sana. Kalian bisa membuktikan itu. Oh inilah. Saya mendorong papan atau tembok. Tapi fakta yang terjadi adalah saya justru mundur ke belakang. Artinya apa? Saya memberikan dorongan pada tembok. Tembok bereaksi memberikan dorongan pada saya dengan besar yang sama pula. Ya. Jadi itu aksi reaksi. Terus contoh yang lain, kita berdiri di atas lantai. Atau duduk lah. Duduk. Misalkan ini. Duduk di lantai. Kita memberi gaya pada lantai. Lantai memberi gaya balik pada kita. Nah, yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Faktanya apa? Coba kalian duduk atau berdiri di atas lantai, maka tidak sampai ke bawah, tetap di atas lantai. Artinya gaya yang diberikan adalah sama, nah, dengan arah yang berbeda. Jika gaya yang kamu berikan tidak sama, maka otomatis kamu bisa terus masuk terus. Contoh, silakan dibuktikan berdiri di atas lumpur. Gaya yang kamu berikan pada lumpur lebih besar, sehingga reaksinya berbeda. Makanya kamu terus masuk ke lumpur itu sendiri. Jika sama besar gaya reaksinya, maka kalian tetap di atas lumpur. Artinya ya bertahan saja, tidak sampai ambles. Itu buktinya. Ini secara fisisnya, ya. Jadi secara fisika, yaitu sigma aksi reaksi sama dengan aksi sama dengan reaksi. Itulah hukum Newton yang akan kita pelajari. Ada macam-macam gaya, yaitu gaya berat. Apa gaya berat itu? Yaitu massa dikalikan percepatan bumi. Itu secara matematisnya, ya. Massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Gaya berat itu sendiri timbul karena adanya percepatan gravitasi. Terus ada gaya tegangan tali. Kalian gelantong di sini. Ini kan meleleh, saat kita tarik begini, nah dia menekan. Ini tali lemes begini, gitu kita tarik ada tegangan. Itulah yang namanya tegangan. Dan akan kita bahas di secara matematisnya. Dari sini adakah yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan pada video berikutnya tentang matematisnya, tentang hukum Newton. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.